Perkenalkan, nama saya Salsabila Prahastia Patria-Astuti, NPM 037 dari kelas A218, ingin melanjutkan materi dari Mbak Tari. Materi selanjutnya yaitu prinsip dasar dalam mengingat dan strategi dalam mengingat informasi yang penting. Nah, di sini saya akan mulai dari yang prinsip dasar dalam mengingat. Nah, prinsip dalam mengingat menurut Eric Jensen dan Karen Markowitz itu menyebutkan beberapa prinsip dasar dalam mengingat. Ada 8, yaitu keterkaitan pribadi, konsentrasi, persepsi multi-indriawi, kondisi ketergantungan, mnemonik, suasana hati atau sikap, organisasi mental, dan juga yang terakhir ada hipermensia. Nah, saya akan memulai dari yang pertama, prinsip dalam mengingat itu. Yang pertama, keterkaitan pribadi. Nah, keterkaitan pribadi di sini maksudnya yaitu kebiasaan seseorang itu atau kedekatan personal secara mendalam. Jadi dalam mengingat, semisal kita contohnya perkenalan saja gitulah, kita baru kenal dengan orang itu. Nah, lama-kelamaan kita semakin dekat, kita tahu kebiasaan dia dan segala macamnya, kita akan tahu dan lebih cepat mengingat orang tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu konsentrasi. Nah, konsentrasi di sini dimaksudkan yaitu memusatkan perhatian penuh kita pada hal yang ingin diingat. Semakin banyak perhatian yang kita berikan, maka semakin kuat pula jejak ingatan kita terhadap sesuatu hal yang kita konsentrasikan tersebut. Tapi kalau sebaliknya, semakin sedikit perhatian yang diberikan, maka akan semakin lemah ingatan kita kepada hal tersebut. Contohnya saat mendengarkan pelajaran. Nah, ketika kita konsentrasi dengan materi, kita mendengarkan guru atau dosen tersebut, maka ingatan kita pada materi tersebut akan lebih mudah tertangkap daripada kita lebih banyak main-main dan tidak konsentrasi. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu persepsi multi-indriawi. Persepsi multi-indriawi ini perlu ada bayangan dan visualisasi dalam hal-hal yang ingin diingat. Maksudnya visualisasi di sini itu lebih bersifat nyata. Jadi sesuatu hal yang mudah kita tangkap, sesuatu hal yang nyata yang bisa kita lihat itu akan lebih mudah kita ingat. Di sini dengan cara membicarakan, mengolah atau membuat keterkaitan, mengkodekan informasi tersebut. Maksudnya membicarakan, mengolah atau membuat keterkaitan, yaitu kita sering membahas hal-hal tersebut sehingga kita lebih mudah untuk mengingatnya. Misal kita membicarakan tentang sesuatu bab atau materi. Nah, pas ketika kita membicarakan hal tersebut, karena kita sudah sering sekali untuk membicarakan hal tersebut, maka daya ingat kita akan lebih cepat untuk menerima. Lalu selanjutnya yaitu kondisi ketergantungan. Kondisi ketergantungan di sini yaitu cara mendapatkan informasi dan mengolah ingatan dengan mudah saat belajar. Misalnya kita menggunakan media, alat musik, atau kita mendengarkan musik. Nah, setiap orang itu pasti punya cara berbeda untuk mengingat sesuatu hal. Nah, caranya mungkin dengan mendengarkan musik kita bisa lebih mudah menerima dan mengingat pelajaran. Selanjutnya mnemonik, yaitu strategi yang menyimpan informasi dengan kemungkinan sebagai kata kuncinya. Di sini tuh orang-orang yang mereka memiliki daya ingat yang sangat hebat. Kemampuan yang intinya untuk mendapatkan suatu pujian itu biasanya mnemonik. Selanjutnya yaitu suasana hati atau sikap. Di sini pikiran dan kondisi hati serta perasaan sangat mempengaruhi kondisi belajar. Jadi kita ketika belajar, suasana hati atau sikap kita juga harus baik. Intinya mood kita harus baik dalam belajar. Selanjutnya organisasi mental. Perlu adanya pengkoordinasian atau pengelompaan informasi yang akan diingat secara dasar. Manusia akan memahami kecenderungan atau gaya alami mereka untuk memprotes, mengatur, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu informasi. Intinya manusia perlu tahu kapan mereka marah, sedih, senang, kecewa, dan gembira. Selanjutnya yang terakhir yaitu hipermensia. Di sini suatu kemampuan mengingat yang luar biasa, sesuatu hal yang luar biasa. Jadi suatu gambaran yang eidetik, di mana kemampuan untuk mengingat sesuatu secara sangat terperinci sehingga
ingatan itu benar-benar terrinci gitu, sangat mendalam. Jadi ingatan itu secara istilah itu sempurna, mereka tidak ada potensi untuk salah. Jadi mereka informasi yang disimpan dalam ingatan jangka pendek pada dasarnya tidak dijadikan ingatan jangka panjang, sehingga orang-orang jenius dapat melupakan sesuatu. Jadi di sini itu orang-orang jenius, contohnya orang-orang yang jenius, mereka tidak menjadikan ingatan itu sebagai jangka panjang. Jadi mereka cepat melupakan sesuatu. Namun orang-orang memiliki daya ingat yang sangat kuat telah memperbesar persepsi inderawi mereka pada salah satu beberapa inderanya. Orang-orang yang memiliki daya ingat yang luar biasa memungkinkan besar mereka untuk menetapkan teknik mnemonik mereka yang baik. Pada dasarnya orang memiliki potensi untuk mencapai kehebatan tersebut. Akan tetapi mencapai kehebatan tersebut perlu adanya komitmen, konsentrasi, pelatihan, dan dukungan yang sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya di sini itu kemampuan mengingat yang sangat luar biasa hipermensia itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu perlu adanya komitmen, konsentrasi, pelatihan, dan dukungan yang sungguh-sungguh. Contohnya para jenius ilmuwan-ilmuwan itu. Lalu materi selanjutnya yaitu strategi mengingat informasi yang penting. Nah, strategi mengingat informasi yang penting di sini perlu adanya keyakinan yang positif, pengamatan yang cermat, pertimbangan konteks, prinsip AAT, lalu pengelompokan, perlu melibatkan emosi. Nah, di sini yang pertama yaitu keyakinan positif. Dalam melakukan sesuatu hal, termasuk dalam mengingat, kita harus positif. Jadi kita harus selalu berpikiran positif, karena sikap positif tersebut dapat membantu kita merangsang produksi dopamin, neurotransmitter otak yang menimbulkan sensasi rasa senang. Nah, sifat positif atau sikap positif itu dapat membantu produksi neurotransmitter noradrenalin yang memberikan energi positif yang memotivasi. Selain itu juga dapat mengaktifkan lobus frontal pada otak yang membuat perencanaan panjang dan penilaian. Jadi di sini termasuk proses berpikir, perilaku, dan ingatan. Lalu selanjutnya yaitu jadi berpikir positif itu merangsang dan menggerakkan otak untuk melakukan sesuatu, salah satunya untuk melakukan pembelajaran dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu pengamatan yang cermat. Pengamatan yang cermat di sini yaitu informasi yang di bawah alam sadar. Sebagai informasi yang masuk ke otak kita adalah informasi di bawah alam sadar, agar terhindar dari serangan informasi yang tidak berguna. Jadi otak kita itu harus perlu mengkode, menyaring berapa informasi tersebut agar bisa diterima dan ditangkap daya ingat kita. Yaitu tadi, dalam mengingat kita perlu adanya fokus dan konsentrasi yang tinggi untuk menyimpan dan mengingat kembali sebuah ingatan. Semakin sering mengamati, mendengar, dan memikirkan sesuatu, semakin dalam ingatan kita akan tertanam dalam pikiran kita. Lalu selanjutnya yaitu pertimbangan konteks. Di sini yaitu mengambil ketika kita praktek, menampilkan teori langsung kita praktekkan. Nah, jadi pertimbangan konteks tersebut itu sangat penting dalam merekam sebuah ingatan. Lalu selanjutnya yaitu prinsip AAT. Prinsip AAT adalah singkatan dari awal, akhir, dan tengah. Jadi yang paling mudah diingat itu sebenarnya di awal, kemudian di akhir, dan yang terakhir diingat adalah yang di tengah. Apabila ingin mengingat informasi yang ada di tengah-tengah tersebut, sebaiknya kita perlu menerapkan sebuah strategi dan ingatan yang lebih memperhatikan informasi tersebut untuk menjamin agar informasi tersebut dapat terekam dengan baik. Nah, informasi pertama, jadi kesimpulannya itu informasi yang pertama kali kita terima lebih mudah kita ingat daripada informasi yang terakhir. Jadi saat pelajaran, ketika siswa
pelajaran itu, mereka akan lebih mudah merekam pembelajaran atau materi yang pertama kali mereka dengar daripada yang di akhir. Tapi biasanya juga mereka juga akan mudah menerima yang di akhir juga, jadi di awal dan di akhir. Lalu yang kelima yaitu berupaya untuk aktif dalam sebuah pembelajaran. Kita perlu aktif. Interaksi guru dengan murid itu sangat membantu. Keaktifan siswa dalam pembelajaran adalah salah satu strategi yang sangat penting untuk membangun daya ingatan. Jadi langkah-langkah yang bisa diambil itu dari membicarakan sebuah informasi tersebut, setelah itu membaca, menonton, menerjemahkan, membuat teka-teki atau pertanyaan, menulis sebuah cerita ataupun menulis sebuah rangkuman, menggambar, mendiskusikan yang paling penting, lalu mengilustrasikan, lalu mengasosiasikan atau mengelompokkan sesuatu hal. Nah, itu sangat penting dalam mengingat. Lalu selanjutnya yang keenam yaitu kelompokan. Dalam mengolah informasi agar mudah diterima dalam ingatan, subbit, sulit, kompleks, atau unit informasi yang panjang mudah itu bisa dipahami oleh ingatan apabila dikelompokkan dengan baik dan diatur dari yang kecil menuju yang lebih rumit. Jadi intinya pengelompokan itu sangat penting karena dalam memori otak kita itu ada pengelompokan-pengelompokan. Jadi dalam belajar kita juga perlu pengelompokan agar lebih mudah untuk ingat. Lalu selanjutnya itu melibatkan emosi. Setiap orang pasti mempunyai rasa kegairahan, kegembiraan, humor, ketegangan, ketakutan, kejutan, dan emosi yang merangsang adrenalin mereka untuk amigdala mereka. Jadi amigdala itu sangat penting, jadi sehingga dapat memperkuat pengodean dan pemanggilan kembali dalam benak pikiran kita. Jadi kita pernah mengalami pengalaman yang buruk di suatu saat di masa lalu. Nah, di masa yang akan datang kita akan kita pernah mengalami hal tersebut, dan disitulah emosi ketika waktu kita jatuh dari sepeda misalnya. Nah, waktu kita mengalami hal yang sama lagi, wah ternyata naik sepeda itu bisa jatuh dan segala macam. Jadi emosi itu sangat penting juga. Demikian juga dengan waktu belajar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.